Vesper semua, balik lagi sama gue Jody Habibi. Kali ini gue mau unboxing dan review salah satu produk dari Vesper. Ya sobat ya, jadi produk ini sebetulnya udah pernah gue review di beberapa bulan yang lalu. Nah sekarang ini produk ada upgradean terbaru nih sobat nih, makanya gue bikin reviewnya lagi. Supaya apa? Supaya kalian tahu nih kalau updatean terbarunya tuh atau upgradean terbaru dari produk ini tuh apa. Oke sobat. Oke, produknya apa? Produknya gue ambil dulu ya. Nah ini dia produknya. Produknya itu adalah Electric Coffee Grinder T64 nih sobat nih. Nah ini produknya udah di depan kita. Gak usah lama-lama, langsung aja kita unboxing dan review produknya. Nah oke sobat Vesper, jadi kita langsung aja akan unboxing dulu nih ya. Untuk si grinder elektrik T64 nya kita akan langsung unboxing. Gak usah pakai lama-lama ya. Kita unboxing grinder elektrik T64. Nah oke sobat Vesper, jadi kalau kalian beli grinder elektrik dari Vesper yang T64 ini ya, kalian akan mendapatkan ya nih lengkap nih seperangkat alat grinder nih ya. Yang pertama kalian akan mendapatkan manual book pastinya. Jadi di sini ada penjelasan untuk material, terus juga cara guna, cara pakai ya. Oke, terus juga fitur-fiturnya ada di sini semua. Oke sobat. Terus yang kedua kalian akan mendapatkan kuas untuk membersihkan. Nah kuasnya ini nih dia ada di dua sisi untuk kuasnya. Ini ada yang warna hitam, terus juga ada yang warna krem atau coklat ya ini ya. Oke, ini teksturnya dua kuasnya berbeda. Ini fungsinya untuk membersihkan si grinder elektrik T64 nya nih sobat. Oke, terus kita lanjut. Kalian akan mendapatkan dosing ring ya. Ini kalian akan dapat dosing ring ketika membeli grinder elektrik T64 dari Vesper. Terus juga setelah itu kalian akan dapatkan dosing cupnya ya. Ini penampung untuk hasil gilingan yang kita giling di grinder elektrik T64. Ini dosing cup ya. Ini kapasitasnya itu kalau nggak salah di 50 gram. Terus juga kalian akan mendapatkan, nah ini tuh pump below ya. Ini silikon pump ya. Ini tuh untuk fungsinya untuk jadi tampungan beans kopi juga. Terus juga untuk apa ya, membersihkan, bukan membersihkan ya, untuk mengeluarkan bubuk kopi yang terjebak atau yang tertinggal di dalam si mesin grinder elektrik si T64 itu. Oke. Terus yang terakhir pastinya dan tentunya yang terakhir kalian akan mendapatkan grinder elektrik T64 nya nih sobat. Sebentar ya, kita buka dulu plastiknya. Oke, kita taruh di sini dulu di depan. Kita tutup boxnya. Nah oke sobat Vesper, ini kita taruh di sini dulu. Nah oke sobat Vesper, ini adalah grinder T64 nya nih, grinder elektrik T64 dari Vesper nih sobat. Nah ini tadi yang pumpnya ya, silikon pumpnya itu kita taruh di sini sobat. Nah jadi sama sebetulnya untuk apa ya, untuk bentuknya, desainnya itu sama. Cuma ada beberapa fitur yang terupgrade dari si T64 nih sobat nih. Nah oke, ini kita akan coba tes giling. Terus juga kita akan buat kopi juga. Gua mau buat mungkin base aja. Gua mau buat kopi susu kekinian atau kopi susu gula aren menggunakan grinder elektrik T64 ini nih ya sobat ya. Tapi sebelum kita buat untuk gilingannya ya, untuk gilingan nanti kita buat espresso di mocha pot, kali ini gua mau review dulu, oke, untuk upgradean dan updatean terbarunya ya sobat ya. Nah oke sobat Vesper, jadi sebelum itu gue jelasin dulu ya. Oke, untuk beratnya ada di 7,8 kilo, lumayan cukup berat karena ini full aluminium alloy nih ya. Ini full aluminium alloy di materialnya ini ya, kecuali si pumpnya aja, pumpnya itu dari silikon. Oke, tapi untuk tutup pumpnya ini pun pakai metal atau aluminium
aluminium ya sobat ya. Terus di tutup pumpnya itu ada terdapat logo dari Vesper-nya nih sobat nih. Oke. Terus juga untuk motor rotationnya ini ada di 900 sampai 1900 roll ya per menit. Oke, jadi ini tuh cepet banget. Untuk RPM-nya juga nih ada pengaturan di sini untuk RPM-nya. Nah, yang tadi gue bilang ada upgradean terbaru ya di Grinder T64 ini. Upgradean terbarunya adalah bentuk RPM-nya itu sudah digital nih ya. Ini jadi sudah digital. Nanti kita akan coba nyalakan dan lebih lihat detailnya lagi. Oke. Terus juga untuk wattnya ya, untuk wattnya itu di 300 watt ya. Terus juga untuk voltasenya di 220 sampai 240 volt ya. Oke sobat Vesper, terus untuk daya tampung di si di si daya tampung binsnya untuk Grinder T64 ini, untuk daya tampungnya itu ada di 150 gram sobat. Nah, jadi seperti itu ya sobat ya. Untuk upgradean terbaru dari T64 itu yang pertama itu ada di RPM-nya. Ya, untuk RPM-nya ini ya, RPM yang di sininya tuh sudah digital indikatornya. Ya, beda sama yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu masih yang analog ya, yang biasa. Yang ini sudah digital. Yang kedua itu upgradean terbaru dari T64 dari yang versi sebelumnya itu untuk grind size-nya, untuk grind size, pengaturan grind size si T64 yang terupdate ini, yang terupgrade ini itu sudah stepless nih sobat nih ya. Kalau yang sebelumnya itu kan stepped ya, stepped. Jadi dia masih ada bunyi untuk pengaturannya yang kayak bunyinya tuh kayak yang gitu. Nah, kalau untuk yang ini udah stepless, jadi udah nggak ada bunyinya nih. Jadi pengaturannya itu sudah tidak bunyi lagi nih sobat nih. Terus juga kalian bisa atur yang sesuka kalian. Kalau misalkan yang stepped itu tuh pengaturan ininya berpaku sama berpaku sama angka yang ada di sini ya. Jadi berpaku sama garis-garis angka yang ada di sini. Kalau untuk yang staples itu, kalian misalkan mau coba di 10,1,5 gitu misalkan ya. Jadi kalian taruhnya di tengah-tengah seperti ini nih sobat nih. Jadi dia pemberhentiannya tuh tidak tidak per poin lah ya gitu ya, tidak per poin kalau untuk yang staples nih sobat nih. Nah, kalau untuk burnya, ini burnya tuh masih sama yang versi sebelumnya. Untuk T64 yang terupgrade ini burnya itu menggunakan flat bur 64 mili ya, yang titanium ya sobat ya. Oke sobat Vesper, jadi seperti itu untuk review singkatnya. Sekarang kita akan langsung aja coba untuk tes giling ya. Gua mau coba tes giling dari yang grind size fine, medium, sama yang coarse ya sobat ya. Jadi kita akan coba 3. Perbedaannya apa, terus juga hasilnya seperti apa, apakah masih sama bagusnya seperti versi sebelumnya. Oke sobat Vesper, jadi kita akan langsung aja tes giling ya sobat ya. Let's go. Nah oke sobat Vesper, jadi sekarang kita langsung aja untuk tes giling ya sobat ya. Untuk tes giling si Grinder Electric T64 ini. Oke, jadi gua mau tes giling itu di 3 green size, yang fine, medium, dan coarse nih sobat. Oke, sebelumnya kita colokin dulu. Oke, sudah kita colokin. Nah, ini RPM digitalnya nih, yang tadi gua udah bilang ya. Ini RPM digitalnya. Nah, RPM ini tadi di 900 sampai 1900 ya. Oke, ini 900 ya. Terus juga kita bisa untuk kecepatannya 1900. Nah, ini yang paling cepat nih, 1900 ya sobat ya. Oke, terus juga untuk menyalakan mesinnya, menyalakan si grinder elektriknya, ini dari sini nih sobat nih ya. Ini untuk on off untuk gilingan menyalanya. Oke sobat. Oke, sekarang kita akan langsung aja tes giling. Kita akan mungkin mulai dari yang fine ya sobat ya. Ini ada di titik 0 ya. Oke, ini sudah ada di titik 0. Oh iya, tadi juga udah gue jelasin ya ke kalian ya, kalau ini tuh adalah stepless ya. Untuk si sistem green size-nya itu stepless ya. Jadi nggak ada bunyinya nih. Ini kalian coba lihat dan dengarkan ya. Kalau gua puter si green size-nya ini itu nggak akan ada bunyi yang kayak gitu, nggak ada, karena ini stepless nih. Jadi kalian coba dengarkan dan lihat ya. Gua akan puter. Nah, dia tuh nggak ada bunyi yang gitu nih sobat nih. Makanya disebutnya staples nih sobat ya.
Kalau yang ada bunyinya itu namanya steped ya, steped, S-T-E-P-E-D, steped. Oke Sobat Vesper, kalau untuk yang ini yang terbaru, versi terbaru dari Grinder Electric 1064 ini udah staples. Jadi udah nggak ada bunyinya lagi untuk pengaturan green size-nya nih Sobat ya. Oke Sobat Vesper, kita langsung aja untuk coba tes giling ya. Kita akan mulai dari yang fine. Ini kita nggak perlu timbang karena kita cuma mau lihat lihat hasilnya aja. Oke, sekarang kita akan coba masukkan beans-nya. Ini gua atur dulu. Gua mau pakai di, kalau ini tuh untuk green size-nya, kalau gue biasa pakai untuk fine-nya itu di 5 sampai 15. Oke, jadi gue akan pakai mungkin di 10 aja ya. Gue akan pakai di 10. Nah, ini sudah di 10 ya. Oke, ini udah di 10. Sekarang kita akan tuangkan beans kopinya. Oke. Segini sudah cukup, kita tuangkan beans kopinya. Oke, ini beans kopinya udah masuk ke Grinder 1064-nya. Sekarang kita atur RPM-nya. Kita akan pakai di kecepatan 1700 aja. Oke, kita akan pakai di 1700. Oke, sekarang kita akan mulai gilingnya. Kita akan mulai grindnya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita let's grind. Oke, kita akan lihat hasil gilingannya seperti apa ya. Untuk gilingan fine-nya. Karena gue pakai yang kecepatan 1700 jadi nggak terlalu cepat ya. Oke, sekarang kita pump. Oke, sudah kita matikan. Gilingannya sudah selesai. Oke, kita akan tuangkan untuk gilingannya, hasil gilingannya. Kita kasih lihat ke kalian. Kita langsung result aja ya. Kita langsung kasih lihat aja ke kalian nih untuk hasil gilingan yang fine-nya nih Sobat nih. Nah, jadi seperti ini untuk hasil gilingan fine-nya. Ini yang di 10 ya. Ini gua pakai green size-nya yang di 10. Ini udah bisa untuk mesin espresso. Tapi gue biasanya pakai mocha pot, pakai gilingan yang segini nih, yang halusnya seperti ini. Terus juga hasil gilingannya itu konsisten ya. Oke, terus juga fines-nya itu nggak ada nih ya, hampir nggak ada. Kalau dilihat dari di sini ya, kalau kalian lihat itu fines-nya nggak ada, jadi cakep banget. Ini oke banget gilingan, hasil gilingannya sama sebetulnya sama seperti yang versi lamanya ya. Untuk gilingan kualitasnya tidak berkurang, oke, malah lebih bagus lagi ini bahkan. Oke, ini gue pakai di 10 untuk gilingan fine ya. Kalian masih bisa pakai di 5, di 3, di 4 kalau kalian mau lebih halus lagi ya Sobat ya. Oke, sekarang kita akan tes yang kedua. Kita akan coba di medium. Oke, gua mau pakai di mediumnya di mungkin di 35 atau 40. Kita pakai di 40 aja ya. Untuk mediumnya kita pakai di 40 ya. Oke, kita pakai di 40 untuk mediumnya. Terus juga sekarang kita akan tuangkan beans kopinya. Oke, sudah cukup. Untuk yang medium kita coba pakai di 1900 deh ya. Kita pakai di 1900, dimentokin nih di 1900 ya. Oke Sobat, nah itu. Oke, sekarang kita langsung aja let's grind. Nah oke, karena 1900 jadi dia makin cepet ya. Oke, ini sudah beres. Sekarang kita tinggal pump untuk membersihkan juga sekaligus untuk mengeluarkan beans kopi yang tertinggal nih Sobat. Oke, sekarang kita akan tuangkan ke wadahnya. Ini untuk yang medium. Sebetulnya ini medium fine sih ya. Oke, ini untuk medium fine-nya. Jadi medium fine-nya ada di 25 sampai 40. Untuk di mediumnya itu ada di 45 sampai 60. Untuk coarse-nya itu di 60 sampai 85 sampai 90 bahkan. Ini medium fine. Sekarang kita coba yang medium deh ya. Karena ini masih terlalu halus untuk mediumnya. Oke, sekarang kita akan coba di 60 untuk gilingannya. Kita cari di 60 supaya dapat green size yang medium. Oke, sekarang kita masukkan lagi. Oke, udah. Oke, RPM-nya kita pakai di 1500 aja. Sudah di 1500. Dosing ringnya jangan lupa kita pasang. Oke, langsung aja kita let's green. Oke, untuk gilingan mediumnya juga cepat karena tadi kita masukin beansnya juga gak terlalu banyak ya. Oke, sekarang kita akan lihat. Nah, oke, sekarang kita akan tuang. Nah, ini hasil mediumnya.
Ini hasil mediumnya dari grinder T64. Oke. Jadi untuk gilingan T64 ini, green size ini sebetulnya kalian bisa ngulik-ngulik lagi biar supaya dapet green size yang sesuai dengan yang kalian mau ya sobat ya. Terus kita akan coba lagi yang coarse ya sobat ya. Oke, kita langsung ke coarse. Kita langsung di 85 aja ya biar supaya kelihatan coarse-nya ya. Oke, ini sudah di 85. Sekarang kita akan tuang beans kopinya. Untuk yang coarse-nya jangan lupa dipasang dosing ring ya. Oke, sekarang gua mau pakai di 1200 saja untuk RPM ya. Sekarang kita langsung aja mulai. Let's green. Nah, oke. Sekarang kita akan lihat yang coarse-nya ya. Kita akan lihat gilingan coarse di T64 nih sobat. Nah, jadi seperti ini untuk gilingan coarse di T64 ya. Oke. Nah, jadi seperti ini nih untuk gilingan coarse-nya. Ini biasanya kalian bisa pakai untuk cold brew, terus juga kalian bisa pakai untuk French press ya, terus juga kalian bisa tubruk juga bisa ini ya untuk gilingan coarse. Oke sobat Vesper, kita akan bandingkan yang coarse dengan yang fine hasilnya nih. Nah, ini coarse-nya itu lumayan konsisten, bukan lumayan ya. Coarse-nya ini udah konsisten banget dari pecahan-pecahan bubuknya. Ini konsisten banget. Terus juga yang fine-nya ya, ini yang fine, yang halusnya ini di 10, masih bisa lebih halus lagi untuk gilingannya. Terus ini untuk yang medium ya, ini untuk yang mediumnya seperti ini, untuk yang mediumnya oke banget juga. Oke, terus juga ini yang medium fine ya, jadi ini masih lumayan cukup halus. Ini bisa pakai buat espresso di mocha pot, ini udah bisa nih, masih cocok, masih bisa. Tapi kalau gua untuk di mocha pot lebih suka yang fine, yang halus gitu ya. Oke sobat Vesper, ini tas gilingnya sudah kita coba semua dan hasil gilingannya perfect ya. Hasil gilingannya oke banget, dari konsistensinya, terus juga dari hasil kualitas gilingannya itu udah oke banget. Oke, terus juga sekarang kita akan buat base espresso ya, dan kita akan coba giling yang tadi gua mau coba pakai Divine. Sekarang kita akan giling lagi ya, kita akan giling lagi untuk kebutuhan bubuk kopi espresso kita di mocha pot ya sobat ya. Oke, sekarang kita akan, kalau yang ini itu untuk tes giling, jadi gue punya beans khusus ya, bukan beans khusus ya. Sebenarnya ini beans biasa gue pakai untuk gue buat kopi ya. Ini gue mau bersihkan dulu biar supaya rasanya tidak bercampur dengan kopi yang tadi gue tes giling. Nah oke, ini sudah gua bersihkan ya. Oke, sekarang kita buang untuk bubuk kopinya. Sekarang kita akan tes ya. Sekarang kita akan buat bubuk kopi yang untuk kita buat espresso di mocha pot ya. Untuk yang sekarang gua akan pakai scale, pakai timbangan, karena kita harus sesuai dengan resep untuk buat espresso. Oke sobat Vesper, terus gua timbang ya. Gua pakai beansnya sebanyak 16. Kita pakai 16 gram aja. Oke, cukup. Seperti biasa, resep untuk espressonya 16 gram 1:7, berarti airnya sekitar 112 atau 115 untuk air di mocha potnya. Sebelum itu gue mau manasin air dulu ya, untuk si mocha potnya nanti di water tanknya. Oke, biar supaya hasil ekstraksinya tidak lama, jadi kita akan colok dulu untuk kompor listriknya. Kita nyalakan. Ini sudah nyala untuk kompor listriknya, biarkan dia memanaskan airnya ya. Nah, ini sudah di 16 gram. Oke, sekarang kita akan setting di 10 lagi. 10 atau 15, mungkin di 15 aja. Karena biar kita tahu juga hasil gilingan di green size 15 seperti apa. Karena kan tadi udah kita coba di 10, kalian udah lihat. Sekarang kita pakai di 15 ya. Kita akan masukkan, sebentar digeser dulu, nggak kelihatan masukinnya. Oke, kita akan masukkan beans kopi untuk kita buat base espressonya ya.
Terus kita setting RPM-nya itu kita fullin aja di 1900 untuk kecepatannya ya. Oke, sekarang kita langsung aja let's green. Oke, ini sudah. Oke, ini sudah kita giling ya. Sebanyak 16 gram. Nah, di 15 aja masih seperti ini hasil gilingannya. Di green size 15 hasil gilingannya masih banyak yang ngegumpal tuh. Jadi halus banget juga. Jadi nggak terlalu signifikan untuk perubahannya. Oke, masih oke. Oke, Sobat Vesper, sekarang kita akan siapkan mocha potnya. Sambil menunggu airnya panas ya. Oke, kita tunggu aja airnya panas dulu. Nah, oke Sobat Vesper, ini airnya sudah panas nih ya. Sekarang kita tinggal tuangkan ke water tank si mocha potnya ya. Sebentar, kita taruh dulu. Ini lumayan cukup panas, jadi gue pakai lap aja. Oke, kita tuang sebanyak 112 sampai 115. Oke, cukup, sudah cukup di 112. Terus kita masukkan bubuk kopinya ke dalam basket si mocha potnya. Oke, sebentar supaya tidak berantakan. Ini mocha potnya yang biasa gue pakai ini sebanyak 3 cup ya. Oke, terus kita ratakan dulu. Oke, kita ratakan. Kita ratain seperti biasa, kita tamping, gak perlu terlalu ditekan ya, cukup ditamping-tamping, gak perlu pakai temper juga. Oke, sekarang kita akan pakai paper filter yang round, kita taruh di sini, kita rinse, ya kita rinse, kita buang airnya, kita tutup. Kita tutup rapat ya sobat ya. Dan jangan lupa kalau mau nutup rapat nih kita pakai lap ya. Kalau yang penonton setianya Vesper pasti udah tahu ritual untuk buat espresso di mocha pot. Kenapa nih kalau misalkan masih ada yang bertanya kenapa pakai lap? Karena ini kan tadi kita isi air panas ya. Kita isi air panas. Jadi otomatis si water tanknya panas kalau kita pegang gitu. Sedangkan kita pegang untuk kita tekan gini, jadi agak keras ya kan, bukan agak keras ya, jadi butuh tenaga dan butuh pegangan cengkraman yang kuat gitu, biar supaya tertutup rapat. Oke, sekarang kita langsung aja naikkan ke kompor listrik nih, kita taruh di kompor listrik, kita buka, kita hadapkan sini ya sobat ya. Nah oke, sekarang kita tinggal tunggu hasil ekstraksinya naik lewat si corong mocha pot ini ya. Jadi nanti ekstraksi kopinya keluar dari sini nih sobat. Kita tunggu aja untuk hasil ekstraksinya. Nah sobat Vesper, hasil ekstraksinya sudah mulai naik nih, sudah mulai keluar ya. Kenapa cepat? Karena tadi kita pakai air panas, itulah kenapa gua menyarankannya kalau pakai mocha pot untuk water tanknya pakai air panas biar supaya hasil ekstraksinya nggak terlalu lama. Terus juga hasilnya lebih lebih maksimal gitu sobat. Oke, ini sekarang kita tinggal tunggu. Kremanya juga tebel banget. Ya, hasil gilingannya tuh cakep, jadinya kremanya pun oke banget nih sobat. Oke, sekarang kita akan angkat, kita tutup, kita angkat ya sobat ya. Nah ini sudah jadi untuk hasil espresso di mocha potnya ya. Jadi seperti ini untuk hasil espressonya, ini cakep ya. Untuk kremanya juga tebel ya, oke. Ini nanti kita akan buat kopi susu gula aren, es kopi susu gula aren. Karena gue udah menyiapkan batu es. Ini sudah ada batu es. Sebentar, gue akan singkirkan dulu nih hasil gilingan dari T64 yang berkualitas ini. Oke, gue akan singkirkan dulu supaya bisa gue isi dengan kondimen-kondimen untuk buat kopi susu gula aren. Nah ini ada creamer, oke. Ada batu es, ada creamer, terus juga ada susu pastinya. Gue pakai Greenfield lagi-lagi. Terus pasti karena ada susu gula aren ya, kita harus siapkan gula arennya. Ini sudah ada gula arennya. Terus kita sekarang akan meracik
sobat. Oke sobat Vesper, sekarang kita akan racik kopinya. Ini hasil gilingan atau grind dari si grinder T64 ini. Oke, kita akan cobain nih. Biasanya kan gue pakai gilingannya pakai grinder lens ya. Biasanya gue pakai ini untuk ngegiling fine untuk bikin kopi espresso di mocha pot ya, pakai grinder lens. Kali ini gue pertama kali mencoba untuk menggunakan T64 ini, gilingan T64 ini untuk membuat espresso di mocha pot nih sobat. Rasanya akan lebih keluar flavornya atau malah harusnya sih lebih bagus ya untuk hasil espressonya ya. Oke, karena untuk grinder manual sebetulnya tidak disarankan untuk membuat gilingan sehalus mesin grinder elektrik, tapi karena waktu itu adanya hanya grinder manual ya, mau nggak mau kita harus kayak grinder manual. Oke sobat Vesper, jadi sekarang kita akan siapkan gelasnya ya. Ini gua mau buat satu porsi lah ya, satu cup gitu ya. Ini resep satu cup, sebetulnya udah ada di episode yang membahas tentang es kopi susu kekinian, itu membahas es kopi susu gula aren. Itu resep gua. Oke, resepnya Vesper lah. Oke, sekarang kita akan buat lagi menggunakan resep yang kurang lebihnya sama. Sekarang kita akan mulai dari creamer dulu nih sobat. Kita tear dulu. Oke, ini kurang kelihatan. Kita ambil spoon, kita ambil sendok. Kita pakai creamer sebanyak kurang lebih 15 gram. Oke, ini creamernya sisa sedikit, belum gue isi lagi. Oke, sebanyak 15 gram sudah untuk creamernya. Lalu kita larutkan si creamernya menggunakan air panas ya, sebanyak 15 gram juga, berarti di 30. Terus kita pakai frother. Nah, frothernya pun ini dari Vesper nih sobat ya. Creamer ini fungsinya untuk membuat kopi susu kita lebih creamy pastinya. Terus juga bisa lebih kental gitu ya. Oke, ini sudah. Sekarang kita akan masukkan gula arennya. Kita tear lagi. Gula arennya kita masukkan sebanyak 15 gram juga. Oke. Oke, sip. Gula arennya sudah 15 gram. Kita frother lagi ya. Oke, ini sudah kita frother. Jadinya seperti ini untuk gula aren dan creamernya. Jadinya seperti ini. Sekarang kita akan tear lagi. Terus kita masukkan susu dari Greenfield. Kalau gua pakai susunya itu sebanyak 100. Oke, kita tuang susunya 100. Oke, nggak apa-apa, kita habisin aja di 105. Oke, terus sekarang kita akan kasih batu es dulu. Sebelum kita kasih batu es, kita kasih kopi aja dulu deh, karena kita mau frother ya. Tapi biasanya gua kasih batu es dulu, baru gua kasih kopi. Tapi kali ini gua mau kasih kopinya dulu, baru nanti gua frother, habis itu gua kasih batu es. Kopinya gua pakai di 30 sampai 40 ya sobat ya. Kali ini gua mau agak strong, jadi gua pakai di 40. Oke, kopinya sudah di 40, kita akan frother lagi. Oke, ini sudah jadi untuk kopi susu gula aren ya. Tinggal kita tambahkan batu es jadi ice kopi susu gula aren. Kita tear. Untuk batu esnya biasanya gue pakai di 100 ya, karena ini batu esnya batu es batu es bongkahan seperti ini, bukan seperti yang biasa gue pakai. Jadi gue pakai di 100 juga, sama aja sih sebetulnya. Cuma ini cairnya akan jauh lebih cepet ya kalau biasanya gue pakai ya. Oke, sip. Ini sudah jadi untuk kopi susu gula aren ya. Ice kopi susu gula aren ya. Tinggal kita bisa nikmati nih sobat nih. Oke, kita akan cobain. Oke sobat Vesper, kita sambil cobain sambil kita closing untuk pembahasan si grinder elektrik T64. Oke, mantap sobat Vesper. Nah oke sobat Vesper, jadi seperti itu untuk tadi kita udah tes giling. Oke, terus juga tadi udah gue jelasin fitur terbarunya atau upgradean terbarunya dari grinder elektrik T64 dari Vesper ini. Terus juga kita udah buat ice kopi susu gula aren ya. Ini hasil gilingannya dari T64, kita jadikan espresso dan kita jadikan ice kopi susu gula aren nih. Ini kita cobain ya.
Rasanya sama, enak, rasanya enak pastinya, tentunya. Tapi ini kopinya lebih apa ya? Karena gilingannya itu lebih konsisten, lebih bagus gitu ya. Jadi hasil ekstraksinya pun lebih maksimal nih, oke? Tapi bukan berarti kalau kalian masih menggunakan grinder lens itu nggak enak. Tetap enak, tapi ini jauh lebih enak, jauh lebih maksimal untuk hasil gilingan yang dihasilkan grinder elektrik 1064 ini nih sobat nih. Oke, jadi ini worth it banget untuk kalian punya, untuk kalian beli nih sobat ya. Dan kali ini kayaknya gue nggak ada video bongkar ya, oke? Karena setelah gue pikir-pikir, kalau kalian mau nonton video bongkar gue TN64 ini, grinder elektrik TN64 ini yang gue udah bongkar itu ada di video. Nanti gue akan cantumin linknya ya. Nanti ketika gue ngomong ini, tanda seru akan muncul. Itu berarti video grinder elektrik TN64 yang udah gue review sebelumnya. Karena tidak ada perubahan untuk di dalamnya, untuk di burnya. Jadi kalian kalau mau lihat kita bongkar si grinder TN64 ini, itu di review sebelumnya. Oke sobat Vesper, jadi seperti itu ya sobat ya. Ini grinder worth it banget untuk kalian punya. Ini adalah rekomendasi dari gua nih ya sobat ya. Dan ini harga dari grinder elektrik TN64 itu affordable banget nih sobat nih, oke? Ini harga grindernya itu cuma di 3.980.000 kalau gua nggak salah ya. Sorry kalau gue salah, tapi kira-kira di sekitar segitu harganya. Gak sampai 4 juta ya, 4 juta kurang lah ya. Jadi ini grinder worth it banget dengan harga segitu, dengan kualitas yang diberikan, dengan material yang kokoh dan desain yang ciamik ini nih. Desainnya keren banget, desainnya elegan banget. Jadi kalau kalian punya bar set ya. Jadi kalau kalian punya bar set buat coffee ya kan, buat di rumah ataupun di kedai, ini cocok banget nih, ini menambah kesan estetik kalian nih. Oke sobat Vesper, ini worth it banget. Kenapa gue bilang worth it? Karena dengan harga segitu kalian sudah bisa mendapatkan hasil gilingan yang yang bener-bener maksimal banget, yang konsisten banget, yang oke banget. Terus juga ini udah titanium untuk si burnya ya. Untuk si flat burnya itu sudah titanium. Oke sobat Vesper. Oke, jadi seperti itu ya untuk kita unboxing, terus juga kita review, kita tes giling, terus juga kita buat kopi susu gula arennya ya. Oke sobat Vesper, jadi mungkin seperti itu kurang lebihnya ya. Dan kalau kalian mau beli grinder elektrik TN64 dari Vesper ini, tentunya kalian pasti tahu harus kemana. Yap, betul sekali, kalian harus ke toko kita di marketplace nih sobat nih. Kita ada di 2 marketplace, yang pertama itu Tokopedia, yang kedua itu di Shopee nih sobat. Kalau di Tokopedia kalian cari aja dengan nama Vesper Indo _new. Untuk di Shopee-nya kalian cari aja Vesper Indo. Oke sobat. Terus juga kita ada di TikTok dan di Instagram nih sobat nih. Untuk TikTok-nya kita itu Vesper Indo. Kalian cari aja Vesper Indo. Dan untuk di Instagram kalian cari aja vesper.idn. Oke sobat Vesper, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share ya ke sobat-sobat kalian semua nih ya. Oke, gue Jody Habibie pamit, thank you for watching and see you, bye bye.